Oke, Bapak Ibu, eh, pesertanya sudah 55, 51, juri 3, 54, kemudian penjab lomba dan pendamping penjab lomba atau host. Seharusnya 56. Ini mungkin masih kurang 1, tapi kita mulai saja Bu Ut, ya. Silakan Ibu. Bu Yana dan Pak, Bu Yana sampun. Tinggal Pak Rizky. Pak Rizky. Sampun Bu, sampun hadir. Oh, sudah. Pak Sukron kayaknya masih belum, izin terlambat tadi. Oh, oke. Mana Pak Sukron? Oh ya, nggak apa-apa. Kita mulai dulu Bu Ut, nggih. Iya, silakan Ibu. Nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah menunjukkan 13:20 di jam ruangan saya, mudah-mudahan hampir sama dan tidak beda jauh dengan yang ada di tempat Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semuanya, meskipun melalui Zoom. Kita akan melaksanakan kegiatan technical meeting secara online karena kita juga sudah terbiasa dan belajar menggunakan online meeting karena belajar dari pandemik, dan insya Allah pandemi juga membawa pembelajaran yang sangat luar biasa terutama untuk administrasi perkantoran. Nah, Bapak Ibu, untuk kali ini akan ada beberapa informasi dan sekaligus pengarahan dari Dewan Juri yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Gutari, kemudian Ibu Yana, dan Bapak Rizky. Beliau bertiga akan mengawal LKS Jawa Timur tahun 2023 kali ini di bidang lomba bilingual sekretaris. Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat dan Bapak Ibu sudah bisa menyiapkan peserta didiknya untuk berkompetisi di ajang lomba kompetensi siswa di tahun 2023 ini. Meskipun bilingual sekretaris tidak masuk ke skala nasional, tapi insya Allah banyak mewarnai dunia kerja yang memang urgent di bidangnya masing-masing, dan itu menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengawal anak-anak didik kita menuju apa yang diinginkan. Bapak Ibu, untuk lebih singkatnya, nanti untuk daftar hadir akan dibagikan oleh Pak Anton pada saat akhir kegiatan, nanti mohon diisi. Dan Bapak Ibu, untuk kami informasikan untuk Bapak Ibu yang di masing-masing sekolah dan daerahnya masing-masing, jika akan ada penggantian peserta karena melalui seleksi di masing-masing kota kabupaten, mohon jika ada penggantian bisa disampaikan terlebih dahulu kepada ketua MKKS-nya masing-masing untuk ditindaklanjuti perubahan SK yang sudah dikeluarkan oleh cabang dinas masing-masing, karena ini adalah syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh panitia provinsi. Bapak Ibu, yang berikutnya adalah untuk kegiatan LKS tahun ini ada di Jember dan dipusatkan di Jember, dan kita akan bidang lomba bilingual sekretaris akan ada di SMK Negeri 1 Jember. Di sini sudah hadir Bu Popi juga yang sebagai tuan rumahnya. Nanti juga Bapak Ibu jika ada kesulitan terkait dengan penginapan, monggo segera menghubungi Bu Popi, atau Bapak Ibu sudah mendapatkan penginapan, alhamdulillah, cari yang lebih yang dekat-dekat saja, tidak usah terlalu jauh supaya bisa efektif dan efisien. Kemudian Bapak Ibu, karena kegiatan lomba ini juga akan dimulai tanggal 23 sampai tanggal 25, seperti biasanya akan ada alat yang harus diserahkan terlebih dahulu. Karena ini pesertanya lebih banyak dari tahun sebelumnya, maka jadwal waktu juga akan ada perubahan dan ada progres
pengembangan terkait dengan soal yang atau kisi-kisi yang progres karena tidak ada pengetahuan yang stagnan, tapi semuanya akan berproses dan berkembang. Nah, karena menyesuaikan kebutuhan industri, ada beberapa kisi-kisi yang seperti tahun sebelumnya ada perubahan dan progres lebih baik lagi. Nah, ini alasan kenapa nanti kegiatan akan ditambah menjadi 3 hari pelaksanaan dan ditambah 1 hari untuk penyerahan alat di tanggal 22. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum check-in hotel atau sudah booking di awal, check-in hotelnya itu dimulai tanggal 22 untuk penyerahan alatnya. Jika yang terdekat bisa langsung tanggal 23, mungkin langsung pulang atau balik lagi. Demikian untuk pengarahan awal, Bapak Ibu. Jangan lupa untuk mempersiapkan semua yang akan dibawa di Jember nanti, dan lebih singkatnya, lebih jelasnya lagi akan disampaikan oleh koordinator juri. Kali ini adalah Ibu Gutari. Kepada Ibu Uut, disilakan. Ya. Terima kasih, Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Hari ini saya diberikan kesempatan untuk bersilaturahim kepada panjenengan semua. Dan kebetulan ini masih bulan Syawal ya. Saya mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin ada kesalahan-kesalahan yang tidak kami sadari pada saat saya berkomunikasi dengan panjenengan semua. Baik, seperti yang disampaikan oleh Ibu Penjab tadi, Bu Dwi, kali ini ada pengembangan soal ya dari tahun-tahun yang lalu. Kemudian perlu saya sampaikan juga, kali ini saya ditemani oleh 2 orang juri yang lain yang mungkin Bapak Ibu belum pernah melihat atau belum kenal beliau. Saya perkenalkan secara sekilas, nanti perkenalan mendalamnya monggo Mbak Yana dan Mas Yusron sendiri yang akan menyampaikan. Pertama, saya ditemani oleh Mbak Yana Respati. Mbak Yana Respati, senyumnya mana? Nggih, Bu. Iya, itu Bu Yana Respati dari Universitas Negeri Malang. Beliau dari sisi akademisi. Kemudian ada yang ganteng ini Bapak Ibu. Biasanya saya kan cewek-cewek semua ini. Jurinya satunya lagi namanya Mas Yusron. Mas Rizky bla bla bla, terakhirnya Yusron. Mana suaranya Mas Rizky, Mas Yusron? Iya, Bu. Ya, salam kenal. Ya, beliaunya dari PT Bismar ya Pak ya? Ya, PT Indo Bismar. Iya, baik. Jadi kami bertiga ini, 3 serangkai itu komposisinya adalah dari IDUGA, dari akademisi, dan saya sendiri dari lembaga sertifikasi kompetensi. Jadi kalau kalau kombinasi itu sudah semuanya ada ya. Jadi kalau supermarket semuanya sudah ada, dari sisi manapun kita punya Bapak Ibu. Baik, sebelum saya masuk ke kisi-kisi, nah, kisi-kisinya bentuknya juga agak berbeda sedikit. Saya mau menyampaikan Bapak Ibu, saya menyusun kisi-kisi ini dasarnya apa? Nah, ini perlu Bapak Ibu pahami. Kami menyusun kisi-kisi ini berdasarkan SKL, Standar Kompetensi Lulusan dari Direktur Advokasi, kemudian berdasarkan kebutuhan IDUGA, ya, karena kebutuhan IDUGA sekarang dinamis sekali, ya, perubahan-perubahan harus tanggap kita ikuti. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah orientasi kita adalah pada kurikulum merdeka. Sehingga ini berpengaruh pada nanti bentuk soal. Jadi, bentuk soal di sini saya tidak bisa cerita detail karena sudah masuk ke soal, tetapi yang perlu diperhatikan atau digarisbawahi bahwa soft skill, nah ini, soft skill seorang peserta ini
sangatlah diperhatikan Bapak Ibu. Sehingga pada saat Bapak Ibu melatih siswa-siswa ini tidak hanya mumpuni di hard skill-nya saja, tetapi soft skill-nya juga diperlukan. Apa saja soft skill kira-kira yang dibutuhkan? Adalah pertama, creative thinking. Creative thinking ini adalah pada saat si siswa ini, peserta ini membaca soal. Nah, nanti setelah kisi-kisi saya sampaikan, saya juga akan sampaikan jadwal rundown-nya. Ya, rundown-nya itu kita ada 3 hari. Ya, jumlah materi justru kita berkurang, tetapi harinya bertambah karena kualitasnya yang akan kita tinggikan. Begitu Bapak Ibu ya. Creative thinking dalam membaca soal kemudian membuat solusi. Nah, ini penting ini bagi calon-calon profesional administrative assistant. Ya, tidak hanya harus pinter mengetik, membuat tetapi ini creative thinking karena ini sangat dibutuhkan di dunia kerja. Betul enggak Pak Yusron? Creative thinking. Iya, betul Bu. Karena kan di dunia kerja itu kita kondisi kan tidak menentu juga. Iya. Iya. Ya. Yang itu pertama ya. Kemudian critical thinking, mengkritisi satu kasus. Nah, harus apa ini saya? Kok cuman segera ditindaklanjuti? Kok tidak seperti biasanya dituntun harus begini-begini? Itu kan sudah pada saat pembelajaran. Pada saat siswa ini sudah masuk lomba tingkat provinsi, ya, tentunya sudah banyak dilirik juga oleh IDUKA. Jadi kita yang jurusan OTKP, kita pingin sesuatu yang baru, sesuatu yang berbeda sehingga IDUKA, dunia usaha, dunia kerja ini mau. Kemudian siapa tahu dengan hasil lomba ini mereka itu sudah ngantri di Budwi, ya. Bu, kalau ada lulusan bolehlah Bu daftar di perusahaan saya. Nah itu, keinginan kami itu seperti itu. Sehingga soal-soal yang kita buat itu sudah sangat mendekati kondisi di kantor. Nah, kantor itu kan tidak, bos itu tidak memberikan instruksi, kamu kalau membuat surat itu ini, materi ini harus seperti ini, kan tidak. Beliaunya, para pemimpin itu memberikan instruksi itu singkat, kita yang menjabarkan sendiri. Dipaksa seperti itu. Yang ketiga adalah problem solving. Bagaimana si peserta ini mencari satu jalan keluar tentunya dengan metode-metode yang yang sesuai. Begitu. Selanjutnya adalah inovatif, adaptasi, dan terakhir adalah manajemen time management. Nah, ini penting sekali bagi para peserta karena pengalaman tahun-tahun yang lalu, ya, berapa puluh tahun ya, saya sudah mengikuti LKS ini, yang para peserta itu biasanya masih agak kedodoran adalah manajemen waktunya. Sepertinya kurang aja waktunya. Lah ini bagaimana si siswa ini memanage waktu. Itu ya kurang lebihnya soft skill yang kita padukan untuk kita masukkan ke soal-soal kami itu Bapak Ibu. Ya, jadi dasar dari pembuatan kisi-kisi sudah saya sebutkan itu, kemudian soft skill yang kita perhatikan itu. Tentunya soft skill ini nanti akan keluar pada saat tidak hanya satu materi ya, mulai dari korespondensi sampai terakhir nanti guest handling, presentasi, telepon, dan lain sebagainya, itu masuk semua di persyaratan soft skill ini. Gitu. Baik, izinkan saya mau share kisi-kisi. Ini saya langsung bisa ya Pak Anton, share screen ya. Dicoba Bu, sudah ada menu share screen-nya ya? Host disable participant screen sharing. Sebentar. Oke, sebentar. Oh, kayaknya belum dibuka, Pak. Sudah, silakan Bu. Ya, coba. Bismillah. Oke.
Bentar. Oke, nggak apa-apa, saya mulai dari rundown aja dulu. Bentar. Oke. Saya mulai dari rundown-nya dulu ya. Seperti yang disampaikan tadi, Senin penyerahan alat-alat lomba, kemudian di Selasanya, nah ini yang saya bilang pengarahan peserta LKS. Jadi selain hari ini, nanti di hari pertama itu saya akan memberikan pengarahan khusus langsung ke peserta di hari H, ya, lebih kurang 30 menit, ya. Saya juga mohon penjab lokasi menyesuaikan untuk ruangan. Kalau bisa kita jadikan satu ya, isi 51 orang supaya nanti penyampaian itu langsung bisa bersamaan. Kemudian yang selanjutnya adalah membaca dan memahami soal kasus LKS dan tatib. Ini penting, setiap hari siswa saya berikan waktu 30 menit untuk membaca dan memahami soal kasus. Mengapa ini muncul? Biasanya kan enggak langsung materi. Tetapi kalau saat ini tidak, karena soalnya sedikit berbeda dari yang kemarin-kemarin, sehingga perlu dipahami, didalami. Kemudian saya memberikan kesempatan untuk pertanyaan para peserta kepada juri di 30 menit ini. Jadi kalau soal itu sudah dibaca, dipahami, ada yang kurang paham, boleh ditanyakan oleh juri di waktu yang ini, yang saya sediakan selama 30 menit. Nah, kalau nanti sudah mengerjakan ada yang kurang paham, sudah tidak ada pertanyaan lagi. Sudah ada namanya creative thinking, problem solving sudah harus melekat di masing-masing peserta. Sehingga tolong dimanfaatkan yang waktu 30 menit di awal, mohon Bapak Ibu nanti menyampaikan ke peserta, 30 menit awal tolong fokus, nggak ngerjain apa-apa tapi baca instruksi, baca kasus, dipahami banget, kalau ada yang tidak dimengerti ditanyakan ke juri. Selepas itu kami tidak menerima pertanyaan lagi. Kemudian langsung masuk di hari pertama itu adalah arsip. Mengapa arsip saya tempatkan di hari pertama? Kalau biasanya arsip itu di akhir-akhir. Ini arsip di hari pertama. Pertama alasannya adalah melihat pengalaman yang lalu-lalu, arsip ini kasihan. Sudah capek fisik dan pikirannya, waktunya mepet sehingga arsip itu banyak yang tidak terselesaikan. Nah, saat ini kami berikan kesempatan masih fresh di jam pertama, di hari pertama, mengerjakan arsip. Arsip di sini saya kelompokkan pengelolaan surat masuk, surat keluar atau mail handling istilahnya, kemudian penataan arsip dengan sistem tertentu. Pengelolaan surat masuk, surat keluar tentunya karena waktunya cukup, ya saya berikan waktu yang cukup, maka pengelolaan surat masuk dan keluarnya lengkap. Mulai membuat agenda sampai disposisi slip, ya, kemudian membuat klasifikasi sesuai sistemnya, pengkodean, penataan, sampai nanti ke buku ekspedisi. Seperti itu. Arsip, tolong 5 arsip itu dipelajari saja, pasti salah satunya akan keluar, atau salah 2-nya keluar. Seperti itu. Kemudian setelah arsip ada kas kecil, waktu 1 jam. Karena kas kecil ini sifat soalnya adalah penilaian
dikotomi. Dikotomi artinya tidak boleh ada kesalahan satupun. Salah mengetik 0 atau salah posting, wah ini alamat ini ya. Jadi kas kecil itu diharapkan hasilnya perfect. Keliru menjumlah pasti keliru semuanya. Seperti itu. Ya. Kemudian di sela-sela mereka mengerjakan arsip dan kas kecil, ada kegiatan telepon. Seperti biasa kita bagi menjadi berpasangan, yaitu menjadi 26 pasang. 51 sebetulnya 25 sisa 1. Yang satu nanti kita carikan siapa yang mau jadi relawan yang menemani. Begitu. Waktunya adalah masing-masing sepasang itu 10 menit. Ya. Untuk soal telepon itu juga dipelajari di jam ini. Ya, di waktu setengah jam ini soal telepon juga dipelajari, dipahami sehingga nanti kalau nomornya dipanggil mereka sudah siap. Ya, mereka perusahaan apa, keperluannya apa dan lain sebagainya. Juga telepon tadi jangan lupa Bapak Ibu soft skill-nya. Ada etika, etiket bertelepon, juga ada creative thinking. Struktur organisasi juga harus dipahami apakah semua telepon itu boleh disampaikan ke pimpinan atau dipilah-pilih dulu. Itu. Kemudian ISOMA jam 12 sampai jam 1, kemudian dilanjutkan lagi untuk materi-materi yang belum selesai. Terakhir soal dikumpulkan pukul 4. Nah, ya. Selesai tidak selesai pukul 4 harus diserahkan kepada juri semuanya. Seperti itu. Ini di hari pertama. Kemudian di hari kedua, Rabu, ada waktu memahami, membaca memahami. Setelah itu korespondensi Inggris, Indonesia, Inggris, kemudian mengirim ke email. Selanjutnya menyusun agenda perjalanan dinas dan agenda kegiatan pimpinan. Ya. Untuk korespondensi kedua-duanya, nanti instruksinya kita buat seolah-olah ada di kantor ya. Jadi instruksinya tidak seperti soal-soal UKK, tidak seperti itu, tetapi bagaimana seorang administratif profesional itu menerima tugas membuat surat dari pimpinannya. Bisa melalui LPT, bisa melalui memo, bisa melalui proposal, dan lain sebagainya. Ya, sehingga yang tadi creative thinking itu diperlukan. Kemudian untuk menyusun agenda perjalanan dinas dan agenda kegiatan pimpinan agak berbeda ini. Kalau biasanya sekedar menyusun, data sudah disajikan, jadi kita hanya menyusun aja, tapi kali ini tidak. Kita datanya mentah, artinya adalah misalkan siswa itu soalnya ada pimpinan mau pergi ke luar negeri. Apa saja yang perlu dipersiapkan? Nah, itu tugasnya seorang profesional administrative assistant, Bapak Ibu. Mulai booking tiket, caranya seperti apa, itu mereka lakukan. Ya. Kemudian ada hal baru lagi yang harus saya sampaikan, kalau nggak saya sampaikan nanti siswa-siswa kaget ya, karena sepertinya belum diperkenalkan di kantor, tetapi sudah sangat biasa di dunia kerja, yaitu pengisian form checklist. Pengisian form checklist itu isinya itu pesawatnya, transportasinya apa, kemudian kode booking, flight number-nya, kemudian ada pasportnya,
ada visanya, ya. Kemudian uang sakunya itu dalam bentuk apa, itu ada semua di situ, tinggal nanti nyentang atau ngisi. Ada application appointment letternya. Kalau pimpinan mau berkunjung ke relasi di Hong Kong, pasti kan ada komunikasi terlebih dahulu. Biasanya ada appointment letter, ya, jadi surat ingin bertemu. Nah, itu juga dicantumkan tanggal berapa, dimasukkan ke form checklist tadi. Ya, Bapak Ibu. Kemudian istirahat setengah 12 sampai setengah 1. Di antara mengerjakan Kores Indonesia Inggris dan mengerjakan agenda, akan ada kegiatan menerima tamu atau guest handling. Guest handling kita bagi menjadi 26 pasang. Setiap pasang butuh waktu 10 menit. Kemudian kita para juri ikut berperan di sana bila mana dibutuhkan oleh peserta. Kita stay, tapi kalau peserta tidak membutuhkan kami, ya tidak apa-apa. Jadi fungsi kami di sana itu bisa ada yang jadi direktur, ada yang jadi HRD manager, marketing manager, atau finance manager, tergantung soal. Apakah peserta mau memanfaatkan peran kami atau tidak, itu monggo terserah, ya. Kami menilainya nanti selain bahasanya juga etika, etiket, kemudian problem solving, struktur organisasi. Ya. Apakah setiap tamu boleh langsung ditemukan oleh direktur atau pilih dulu, atau didelegasikan, atau seperti apa? Nah, itu Bapak Ibu ya, pada saat materi guest handling. Kemudian pengumpulan hasil lomba sama jam 4 harus terkumpul semuanya. Kemudian hari terakhir adalah materi rapat, di mana rapat kali ini berbeda dengan tahun-tahun lalu, karena di rapat nanti masuklah presentasi. Ya, Bapak Ibu. Jadi di sini ada pemahaman soal, kemudian membuat bahan presentasi rapat. Kami akan berikan pada hari itu juga temanya. Tentu tema presentasi ini terkait dengan rapat. Ya, jadi mereka akan membuat bahan presentasi setengah jaman ya, 30 menitan. Kemudian yang lainnya membuat administrasi rapat. Grup yang lainnya kan kita bagi 17 tim. Jadi satu tim isi 3 orang. Tim ini bergiliran kita panggil di ruang rapat untuk mereka rapat sungguhan dengan tema yang kami berikan tadi. Nah, jadi 3 orang nanti salah satu ditunjuk atas dasar kesepakatan mereka sendiri, siapa yang menjadi pimpinan rapat, kemudian mereka rapat dengan tema yang kita tentukan, kemudian masing-masing dari mereka mempresentasikan ya materi-materi yang sudah disiapkan. Setelah mereka mempresentasikan, mereka harus berdiskusi, tanya jawab. Karena dari proses ini mereka akan masukkan ke notula, pembuatan notula. Seperti itu Bapak Ibu. Dibagi 17 tim, bergantian, kemudian kalau sudah selesai kembali lagi ke ruangan, meneruskan tugasnya tadi, menyusun notula dan lain sebagainya. Nah, di hari terakhir hanya itu saja, tetapi ada 2 materi, rapat dan presentasi. Pengumpulan hasil lomba maksimal pukul 16. Kalau lebih cepat lebih baik, kemudian kami akan proses karena di hari itu juga nilai sudah harus kami setorkan ke panitia. Ya. Penyerahan ke panitia maksimal kami jam 9 malam. Itu Bapak Ibu. Mungkin ada pertanyaan dari sini?
Monggo silakan. Atau dijadikan satu dengan kisi-kisinya. Ini saya tadi kisi-kisi belum saya buka dulu. Bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan atau Izin Tidak. bertanya, Bu Uut. iya, Iya, silakan. iya, saya Stefani dari SMK Krian 2 Sidoarjo. Ingin menanyakan terkait dengan kegiatan rapat ini menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Stefani ya. Ini pertanyaan mungkin juga ditanyakan oleh Bapak Ibu yang lain. Jadi sesuai dengan judulnya, Bilingual Secretary. Pelaksanaan rapat boleh bahasa Indonesia kalau kepepet. Yang utama sih bahasa Inggris ya, karena kita sudah tingkat provinsi. Tetapi kalau siswa ini grogi, kadang-kadang siswa itu bisa, tapi lihat teman-temannya ini grogi, jadi bahasa Indonesia boleh saja. Tetapi ya mohon maaf, kalau pakai bahasa Indonesia tentunya nilainya tidak bisa setinggi teman-teman lain yang bahasa Inggris. Karena kemampuan bahasa Inggris kita mesti apresiasi. Dengan tidak meninggalkan esensi isinya sendiri, Ibu Stefani. Ya, jadi pada saat mereka rapat, setelah presentasi kan mereka diskusi nih. Diskusi itu bisa setuju, bisa nggak setuju, atau kasih saran, masukan kan begitu. Monggo, mau bahasanya di mix, silakan. Ada istilah-istilah, waduh apa ya ini ya, daripada blank, silakan sisipin bahasa Indonesia, tapi lanjut lagi bahasa Inggris. Kami para juri kan stay di sana. Nah, pada saat kami stay di sana, bila mana diperlukan, kami akan masuk. Masuk itu artinya bertanya untuk mendalami. Misalkan materinya ini kok diskusinya gayeng banget ya, mereka itu semangat banget. Nah, ini penggalian, kita mau menggali sampai sejauh mana sih si peserta ini menguasai materinya. Nah, kita masuk, boleh juri ngasih 1-2 pertanyaan. Atau kalau cukup, juri tidak masuk juga nggak apa-apa. Begitu Ibu Stefani. Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada yang ditanyakan yang lain? Ya, saya Ibu. Iya, monggo. Ya, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari SMK Wijaya Dharma Turen, Malang ini, Bu. Injil. Kalau saya menanggapi dari yang disampaikan Ibu tadi bahwa beberapa kegiatan itu sifatnya kelompok. Nah, misalnya di situ ada rapat. Kalau misalnya dalam satu tim mungkin ada beberapa yang sebetulnya di situ mahir bahasa Inggris, kemudian dalam satu kelompok itu ada yang kurang menurut saya misalnya. Ini nanti akan berpengaruh ya Bu terhadap komunikasinya mereka ini dalam satu tim dalam prakteknya. Kecuali kalau presentasinya mungkin bisa individu gitu. Itu bagaimana Bu? Iya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Siapa Bu? Bu Titi. Bu Titi. Ya. Ya. Pertanyaan yang bagus ini sudah jadi bahan diskusi kami juga kemarin di tim juri. Bagaimana kalau misalkan 3 orang, 2 pinter bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia, terus bagaimana? Ya nggak apa-apa, jalan aja karena penilaiannya penilaian mandiri. Yang kami nilai tidak hanya bahasa Inggrisnya saja, Bu. Ya. Mohon itu jadi garis bawah ya, tidak hanya bahasanya saja, tetapi esensi. Dia ini ngomong apa sih? Nah, apa sih ini? Sedalam apa? Maka kalau kami merasa perlu, kami akan masuk di arena itu. Tapi kalau cukup, ya kami tidak masuk. Jadi jangan khawatir Ibu, penilaian itu mandiri. Meskipun kerjanya tim, tapi penilaiannya mandiri. Baik Ibu. Memang sistem penilaian kami agak tertantang ini. Ya, untuk kali ini ya sudah nggak apa-apa, kita harus kerja agak ekstra ya. Maka kami kan minta itu 3 hari ke provinsi, meskipun materinya itu justru tidak
tidak sebanyak biasanya karena mengetik kami memang hilangkan Ibu. Nanti Iya. materi itu kami hilangkan dan Iya. beberapa materi kami jadikan satu. Seperti Baik, itu. Ibu. Ya. Berarti termasuk pelayanan itu pun juga bisa bahasa Inggris juga gitu ya. Iya, Ya. sudah baik. banyak terjadi Bu. Yang satunya bahasa Indonesia, satunya bahasa Inggris. Ya jalan aja. Ya, Ya. baik Bu. Terima Jangan kasih. sampai jangan Iya. sampai yang bahasa Inggris ini kemudian terpengaruh enak bahasa Indonesia. Iya. Seperti itu ya. Ya, baik Bu. Ya. Terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Monggo silakan yang lain. Saya Bu. Iya, monggo Pak Beni. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Beni Suardiputo dari SMKN 1 Krajekan Bondowoso. Oh iya. Mohon izin bertanya Bu, terkait petikesnya tadi kalau tidak salah waktunya hanya 1 jam ya Bu ya. Nah itu untuk pengerjaannya, apakah semuanya dikerjakan? Kalau di sekolah kami kan terbiasa mengerjakan seperti jurnal umum, catatan mutasi, dan juga laporan. Apakah hanya yang dikerjakan catatan mutasinya saja? Itu yang pertama. Terus yang kedua Bu, terkait bukti transaksinya seperti nota dan lain sebagainya, itu apakah sudah disediakan atau dari kita membuat sendiri? Soalnya pengalaman LKS tahun kemarin itu sebenarnya disuruh membuat sendiri. Cuma informasi sebelumnya itu ada yang disediakan oleh panitia. Nah itu kekurangan dari peserta kami tahun kemarin Bu. Seperti itu. Terima kasih Bu. Iya. Baik Bapak Beni. Pertanyaan bagus. Saya memang lupa ya, tidak menjelaskan secara detail untuk kas kecil. Jadi untuk kas kecil waktunya hanya 1 jam nih. Nah, tentunya juri sudah menghitung Bapak. Kami tidak menekan siswa ya sedemikian rupa sehingga siswa itu pingin rasanya pecah gitu ya. Kok yang dikerjakan banyak, waktunya 1 jam. Jadi untuk kas kecil Bapak Ibu, nanti yang dikerjakan itu hanya laporan transaksinya saja. Untuk bukti-bukti nota BKK-nya kami untuk kali ini tidak meminta siswa mengerjakan itu, tidak. Hanya ketepatan transaksi, kemudian memasukkan ke akun-akun, memposting ya, sesuai tidak. Itu yang kami nilai Bapak. Jadi rasanya 1 jam cukup ya. Ya, jadi tidak ada transaksi mengisi BKK. Hanya mengisi ini, bukti kas masuk dan untuk dana berikutnya. Permintaan dana kas kecil berikutnya, hanya itu aja. Baik Bu, terima kasih informasinya. Iya, sama-sama. Baik, masih ada yang lain? Oke, saya akan masuk ke ini ya. Bentar. Saya masuk ke kisi-kisi. Kelihatan ya Bapak Ibu? Kelihatan ya? Ya, sudah Bu. Oke. Baik. Kisi-kisi. Agak berbeda ya tampilannya dengan yang kemarin-kemarin. Pertama, karena berdasarkan SKR, terus kemudian kebutuhan IDOKA, kami akhirnya membuat seperti ini. Unit kompetensi yang kami lombakan kali ini ada 3 poin. Bapak Ibu, yang pertama, mampu melaksanakan tugas spesifik kesekretariatan dengan menggunakan perangkat keras dan lunak, teknologi komunikasi dan informasi yang relevan, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Ini biasa ya, tugas spesifik menggunakan perangkat lunak, keras dan lunak.
Kemudian mungkin perangkat lunaknya nanti bisa diperdalam oleh Mas Rizky ya. Kemudian yang poin kedua, menguasai pengetahuan operasional sehingga mampu menyelesaikan masalah yang lazim dengan metode yang sesuai. Memang di lomba ini tidak ada soal teori, tetapi teori itu akan kelihatan pada saat peserta ini mengerjakan soal praktek. Apakah mereka itu menguasai teori atau tidak? Contoh, misalkan korespondensi diminta dalam bentuk semi blog. Nah, mereka membuat blog. Nah, berarti ini kan tidak menguasai teori dan lain sebagainya. Ya. Yang ketiga, mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi dalam lingkup kerjanya. Nah, ini luas pengertiannya. Mampu bekerja sama itu nanti kelihatan pada saat, terutama pada saat rapat, ya, pada saat pelayanan prima, ataupun pada saat telepon. Nah, di sana akan kelihatan mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi di lingkungan kerja. 3 unit kompetensi ini kemudian kita aplikasikan di 8 pekerjaan. Subkompetensinya ada korespondensi Indonesia, korespondensi Inggris, kas kecil, arsip, dan lain sebagainya. Kemudian kita mulai di korespondensi bahasa Indonesia, bobotnya 10%. Korespondensi Indonesia sendiri bobotnya 10%. Kalau biasanya 2 korespondensi itu bobotnya 10%, tetapi ini cukup tinggi sekarang. 10%, waktunya 45 menit. Ya. Poin-poin apa saja yang menjadi penilaian kami, yaitu aturan PUBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia, harus dipahami. Tentunya Bapak Ibu sudah paham juga ya, PUBI itu apa aja. Kalau contoh, sekarang itu perihal sudah nggak ada, adanya hal. Ya, kalau tidak ada lampiran ya nggak usah dicantumin lampiran gitu. Terus pengetikan huruf besar, huruf kecil, huruf asing yang cetak miring dan lain sebagainya, seperti itu. Ya. Kemudian menguasai pengetahuan faktual tentang komunikasi tulisan, jenis, fungsi, bagian surat dan bentuk surat. Ya, pasti sudah paham semua. Mampu mengetik surat dan amplop dalam bahasa Indonesia sesuai format yang dibutuhkan dalam waktu yang ditentukan dan memproduksinya secara efisien. Artinya, pada saat siswa itu kemudian sudah mengeprint ternyata keliru, itu juga jadi satu penilaian. Ya. Sebelum di print, mohon untuk dicek ulang, sehingga pada saat ngeprint cukup 1 lembar kertas saja, tidak membuang-buang kertas, karena memang kita di dunia kerja itu sangat concern terhadap hal-hal seperti itu. Biasanya yang sering ganti itu amplop. Oh, keliru. Nah, ini mumpung masih banyak waktu, tolong siswa-siswa bagaimana cara mengetik amplop tanpa salah. Nah, ini ya. Jadi amplop memang nanti hanya disediakan 2 lembar oleh panitia, bukan karena medit ya, tetapi bisa nggak si siswa ini kerjanya efisien, ya, karena printer dan laptopnya kan sudah bawa sendiri, otomatis sudah sangat familiar, seperti itu. Kemudian menguasai IT, termasuk aplikasi yang terkait dengan korespondensi. Kira-kira yang termasuk aplikasi yang terkait dengan korespondensi itu apa aja? Nanti Mas Yusron yang akan menyampaikan, karena beliaunya background-nya IT, jadi yang ahli di bidangnya. Materi kedua, korespondensi bahasa Inggris. Hampir sama, cuma yang menjadi perhatian ini. Bahasa Inggris niaga, Bapak Ibu, jadi bukan bahasa Indonesia yang diinggriskan.
Karena korespondensi Indonesia, bahasa Inggris itu istilah-istilahnya khusus. Contoh, salam pembuka itu Dear Sir atau Dear Mr. bla. Respect. Jadi, seperti itu. Kemudian istilah-istilah lihat di kamus memang attachment, tapi kalau di surat niaga bahasa Inggris bukan pakai attachment tapi pakai enclosure. Seperti itu. Kemudian tadi sama mampu mengetik surat, menguasai IT juga sama. Nah, yang ketiga adalah pengelolaan surat masuk dan keluar, serta menata arsip dengan sistem. Jadi tolong seperti yang saya sampaikan di rundown tadi, pengarsipan 5 arsip dipelajarin semua, pasti salah satu atau salah duanya keluar. Komunikasi melalui telepon dalam bahasa Inggris. Etika, soft skill, struktur organisasi mohon dipahami, juga pengisian form LPT dan block note secara efektif. Hal-hal apa saja yang tidak boleh terlewatkan untuk pengisian LPT, nggak boleh ada yang kosong. Mohon dilatih terus siswa. Pengelolaan kas kecil, ya, mampu menjustifikasi jenis pengeluaran, memproses, mencatat, dan mengarsipkan BKK-BKM, serta menyusun laporan kas kecil secara rutin sesuai dengan peraturan yang berlaku di perusahaan. Selanjutnya, membuat dan menyusun agenda kegiatan perjalanan bisnis pimpinan. Nah, di sini waktunya 90 menit, bobotnya 10%. Kas kecil tadi bobotnya juga 10%. Bentar. Untuk telepon juga 10% ya Bapak Ibu. Di poin C, mampu membuat jadwal perjalanan bisnis pimpinan yang informatif, up to date, akurat. Kalau ada yang kosong, silakan mencari melalui googling. Mau cari tiket, mau cari hotel, dan lain sebagainya. Jangan lupa bukti-buktinya itu juga didokumentasikan. Sebagai bukti ya. Yang ketujuh, ini, mempersiapkan, mengelola, melaksanakan rapat, membuat laporan, risalah, atau notula rapat. Rapat, untuk administrasi rapat, mulai membuat undangan, kemudian agenda, daftar hadir seperti biasa, kemudian tambahannya adalah membuat bahan rapat. Ya, kemudian merapatkannya, melaksanakan rapat, diskusi, tanya jawab. Usahakan diskusinya itu harus ada, jangan sampai diam. Karena kalau diam, yang ditulis di notula itu nanti apa? Jadi begitu Bapak Ibu ya, usahakan siswa-siswa aktif dalam rapat. Boleh bahasa Indonesia, sangat diapresiasi kalau bahasa Inggris. Ya. Kemudian pada saat membuat materi rapat, tolong aplikasi PowerPoint-nya, desainnya yang sesuai dengan lingkungan kerja. Gitu. Jadi bukan desain anak-anak muda yang seperti apa, tetapi yang sesuai dengan lingkungan kerja. Kemudian terakhir adalah memberikan pelayanan prima kepada pelanggan. Ya, seperti tadi saya sampaikan, ada creative thinking, inovatif, solutif, etika, etiket, kemudian tolong dimanfaatkan peran-peran dari para juri. Harus seperti apa? Seperti itu. Untuk gas handling bobotnya cukup tinggi 15%, ya. Waktu tiap pasangan 10 menit. Untuk rapat, nah ini rapat ini paling tinggi nih, 20%, karena membuat notula menyusun dari
bahasa langsung menjadi tidak langsung itu adalah keahlian khusus, maka kami hargai ya bobotnya tinggi untuk pembuatan notula rapat. Baik, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk sarana prasarana nanti Pak Yusron, Pak Rizky yang akan menyampaikan. Tapi sebelum ke sana mungkin ada pertanyaan untuk kisi-kisi, monggo. Kalau tidak ada pertanyaan mungkin dari Bu Yana, ada tambahan Bu Yana. Sepertinya ada yang raise hand dari Bu Nur Hajati, Bu Uut, kalau saya lihat dari Putra Bahagia. Monggo, ada yang raise hand tadi. Oh iya, saya nggak lihat. Silakan Ibu yang mau tanya. Bu Nur Hajati, SMKN 4 Surabaya. Ya, monggo Bu Nur. Monggo Bu Nur. Bu Nur ada? Sepertinya tidak jadi raise hand. Oh, tidak jadi, nggak apa-apa. Ada ini. Mungkin Mbak Yana ada yang ingin dilengkapi? Silakan. Baik, Bapak Ibu semuanya. Tadi sudah dikenalkan oleh Bu Uut ya, saya di sini sebagai salah satu tim Dewan Juri di LKS nanti di tanggal 23 sampai 26 penyerahannya nggih. Nanti dan saya dari perwakilan dari akademisi dari Universitas Negeri Malang, Bapak Ibu, dan juga adik-adik peserta lomba. Mungkin di sini saya ingin menambahkan untuk penggunaan bahasa Inggris yang tadi mungkin menjadi concern Mbak Stefani dan juga Bu Titi di sini, dan mungkin ada beberapa Bapak Ibu dan adik-adik peserta yang masih bertanya-tanya. Kalau misalkan di beberapa yang model pairing atau kelompok seperti telepon handling atau nantinya rapat, itu kan mungkin ada lawan bicaranya menggunakan bahasa Inggris. Bapak Ibu diingatkan, mungkin Bu Uut nanti tidak akan memberikan naskah percakapan, akan tetapi kasus. Jadi adik-adik peserta di sini mempunyai kebebasan untuk menggunakan kata-kata dan bahasa. Jadi Bu Uut hanya memberikan contoh soal, tidak mendikte adik-adik untuk ngomongnya seperti apa atau menggunakan kata-kata seperti apa. Betul nggih Bu Uut nggih? Ya, betul. Nah, jadi walaupun saya nggak pede Ibu pakai bahasa Inggris, tapi kan mau tidak mau kalau lawan bicaranya menggunakan bahasa Inggris, adik-adik peserta harus mengerti jawaban dari teman-temannya itu, apa yang mereka bicarakan. Kalau misalkan adik-adik peserta mau menggunakan bahasa Indonesia. Jadi untuk bisa menjawab lawan bicara yang menggunakan bahasa Inggris, adik-adik harus mengerti apa sih yang mereka bicarakan, apa sih yang mereka jawab dari pertanyaan saya, seperti itu. Jadi jangan sampai hanya karena tidak mengerti si A ngomong nyon sewu, misalkan peserta A ngomong konteks A, peserta B menjawabnya berbeda lagi hanya karena tidak memahami lawan bicaranya menggunakan bahasa Inggris. Jadi memang sebetulnya secara halus kami mendorong peserta untuk menggunakan bahasa Inggris, ya Bapak Ibu dan adik-adik sekalian di sini. Memang bobotnya akan berbeda karena kita ada di bilingual sekretari. Seperti itu. Jadi dimohon adik-adik kalian dan Bapak Ibu pendamping di sini untuk sedikit memberikan pengarahan kepada peserta untuk belajar berlatih menggunakan bahasa Inggris. Apakah harus sesuai dengan grammar secara paten? Tidak, akan tetapi kalau pada saat telepon handling itu setidaknya pemilihan diksi atau penyampaian itu jelas. Intonasinya juga tepat, kemudian pronunciation-nya juga tepat, dan lawan bicara memahami, Bapak Ibu. Itu yang paling penting. Tidak harus dengan struktur past present tense seperti itu, tidak, sebetulnya tidak pakem yang seperti itu.
Akan tetapi apabila pronunciation-nya jelas, kemudian structure-nya jelas, kemudian apalagi terlebih telepon handling ya Bu, biasanya ada salam sapa dulu, seperti itu. Nah, struktur seperti itu jelas, insya Allah akan menambah poin yang maksimal juga untuk adik-adik peserta nantinya, seperti itu. Hanya itu saja sih yang ingin saya tambahkan Bu UU. Jadi untuk adik-adik peserta dimohon untuk belajar, kita masih ada waktu sekitar 2 minggu, 3 minggu, 3 minggu lah, 2 minggu setengah lah untuk persiapan adik-adik menggunakan bahasa Inggris, melatih lagi untuk menggunakan bahasa Inggris. Seperti itu, Bu. Ya, baik. Terima kasih Bu Yana. Itu tambahan dari Bu Yana ya. Untuk merimain Bapak Ibu sekalian, tolong nanti soal telepon handling itu dikembangkan ya. Pasti saya instruksinya hanya sederhana aja supaya memancing kreativitas peserta. Ini soal ini mau saya kembangkan seperti apa sih? Betul. Karena tidak ada tidak ada dialog tertulis Bu. Oh iya. Iya, Mbak. Nah, jadi adik-adik kalau yang menggunakan bahasa yang misalkan kebetulan pairingnya kan karena nanti teman satu istilahnya kelompok atau pasangannya baru ditentukan di hari H, ini kan surprise sekali untuk adik-adik peserta kebetulan dapat teman lawan bicaranya menggunakan bahasa Inggris, berarti mau nggak mau juga harus persiapan, aku harus setidaknya kalau menggunakan bahasa Indonesia aku harus mengerti apa yang akan pairingku ini katakan gitu. Naskahnya seperti apa harus bisa tahu. Tapi akan lebih baik kalau misalkan ternyata pasangannya menggunakan bahasa Inggris, adik-adik juga akan menggunakan bahasa Inggris untuk membahas seperti itu. Iya, saya ingat Bu Yana, jadi pada saat saya juri di beberapa kota atau kabupaten itu ada yang mengeluh begini, Bu, teman partner saya dapat nggak pede dia itu, jadi menyalahkan pasangannya ini. Jadi sekali lagi mohon Bapak Ibu ya dibekali para siswa, siapapun pasangannya nanti, orientasi pada diri sendiri. Jadi kalau pasangannya itu misalkan ya menjawabnya lelet, terus bahasa Inggrisnya ya gradul-gradul, dia pede aja dengan bahasa Inggrisnya dia sendiri. Apalagi dia bisa memotivasi. Tadi kan ada di poin unit kompetensi itu mampu bekerja sama. Jadi seolah-olah dia justru memancing lawan bicaranya untuk bisa bahasa Inggris dengan dia bahasa Inggrisnya dipelankan. Jadi ada empati di sini, soft skill. Jadi lomba ini tidak sekedar pinter-pinteran sendiri, tetapi bagaimana bisa memotivasi orang lain juga ikut jadi aktif. Itu nanti akan kelihatan di telepon, di case handling, dan di rapat. Itu poinnya akan tinggi. Kita kan tahu, anak ini memotivasi temannya. Jadi jangan khawatir ya Bapak Ibu. Aduh, lawannya kok ini melempem ya. Anak saya nanti nilainya bagaimana? Justru putra putri Bapak Ibu itu kalau bisa memotivasi lawan pasangannya ini, poinnya tinggi gitu loh. Tidak sekedar mereka hanya pintar sendiri, tetapi dia bisa mempengaruhi pasangan komunikasinya. Seperti itu. Ya. Jadi Bapak Ibu jangan khawatir mengenai nilai. Kami akan berusaha keras untuk mendekati objektivitasnya itu. Baik, ini Bu Nur Hayati SMK Negeri 4 ya Bu. Ada yang ditanyakan? Monggo. Bu Tari, mohon maaf. Bu Nur saya wakili untuk sementara. Bu Tari. Iya. Ya, untuk pertanyaan yang saya tanyakan pada mohon maaf Bu Nur. Tadi. Halo, mohon maaf Bu Nur. Pada kegiatan 8 tadi. Bu Nur buka 2 device ya. Apa yang disampaikan Bu Tari tadi
peserta harus juga memperhatikan peran-peran dari juri. Itu maksudnya bagaimana ya Bu Tari? Oh ya, baik. Terima kasih Bu. Biasanya Bu Endang. Saya makanya Bu Nur Hayati kok asing. Endang ini Bu. Endang. Ya, baik. Pertanyaannya bagus. Perannya juri. Jadi kami itu maksudnya menghidupkan suasana materi pelayanan prima. Jadi soal itu kan gini, Bu Endang, saya berikan contoh satu soal aja yang mudah ya. Misalkan tamu ini orang mau komplain ya, komplain billing ya. Dia komplain produk kita gitu. Ya. Pinginnya ketemunya direktur. Pastilah orang-orang itu nggak mau tahu apapun urusannya, pinginnya ketemunya direktur. Nah, si sekretaris atau administrative assistant tadi kan tahu, oh kalau komplain produk itu larinya ya ke marketing manager. Nah, betul. Dia tidak boleh memutuskan sendiri, oh ya nanti saya ganti barangnya, kan nggak boleh karena si sekretaris ini kewenangannya sangat terbatas. Betul. Maka itu dia kan harus menemui si mungkin dia ketemu dulu manajer, nggak apa-apa. Nah, yang jadi manajer siapa? Salah satu kita dari para juri, Bu Endang. Nah, itu peran-perannya kita. Terus ada lagi nanti yang jadi marketing manager, finance manager, dan lain sebagainya. Nah, maksudnya bisa menggandeng. Iya, melibatkan. Oh, saya tak ke direktur aja. Nggak apa-apa. Telepon dulu kan. Nah, nanti tergantung jawaban direkturnya apa. Nanti dia akan menindaklanjuti atas instruksi direktur. Seperti itu. Jadi suasananya kan tidak hanya dua arah antar siswa aja, tetapi ada keterlibatan kita. Tetapi kalau si siswa ini merasa nggak perlu, sudah saya selesaikan sendiri ya monggo, karena kita menyerahkan semuanya pada siswa. Bagaimana problem solving-nya? Ya, kreativitasnya. Iya, kreativitas, problem solving-nya seperti apa? Inovasinya. Iya, terima kasih Bu Tari. Sama-sama. Kemudian untuk yang kedua, hanya saya garis bawahi aja bahwa kas kecil ini yang pertama pasti kita pengajuan masih pakai ya. Oh iya, pengajuan ya. Kemudian kas masuk. Iya, pakai. Kemudian langsung laporan, report ya. Nggak pakai yang bukti-bukti pengeluaran, nggak pakai. Kemudian yang terakhir pengajuan untuk bulan berikutnya. Gitukah Bu Tari? Betul sekali Bu Endang. Ini artinya kas kecil ini Bu Endang. Enggak juga. Menggurunya ke Bu Tari juga. Terima kasih banyak Bu Tari. Iya, sami-sami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Bapak Ibu yang lainnya. Ini memang kami buka pertanyaan seluas-luasnya. Kami open mind aja, tetapi nanti penilaian itu bukan berarti gini ya, Bu Tari menjawab semua pertanyaan, oh enggak pakai ini, tetapi kita punya metode sendiri ya untuk menilai. Karena kami menggali kualitas nanti. Dan poin yang kami nilai cukup banyak, Bapak Ibu. Monggo. Ini ada Bu Siti Fatimah, Bu. Monggo Bu Siti dari SMK. Baik, terima kasih Bu atas waktu yang diberikan. Mohon izin saya dari SMK Negeri 1 Bojonegoro ingin bertanya. Untuk pertanyaannya pertama terkait dengan pertemuan rapat dan presentasi yang digabungkan menjadi satu kegiatan. Itu yang ingin saya tanyakan terkait dengan nanti administrasinya seperti notula, surat undangan, dan lain sebagainya, itu menggunakan bahasanya bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Seperti itu. Untuk pertanyaannya kedua, terkait dengan form-form yang disediakan oleh panitia dan yang harus disediakan oleh kami peserta sendiri. Seperti contohnya tadi ada pengisian form checklist yang sebelum-sebelumnya tidak ada, apakah itu nanti dari panitia atau dari kami sendiri. Seperti itu Ibu, terima kasih untuk waktunya. Ya, terima kasih Bu Siti Fatimah. Ya. Untuk rapat, form checklist kami pasti sediakan Ibu, karena ini
mungkin sesuatu yang baru bagi anak-anak. Sepertinya itu ya. Tapi di dunia kerja itu sudah lama memakai itu. Pasti kami sediakan Ibu juga nanti makanya pada saat di waktu kan kami berikan waktu 30 menit untuk membaca dan memahami itu tolong dimanfaatkan. Anak kalau tidak paham harus tanya ke gurunya. Ke juri, ke juri. Karena setelah melewati 30 menit itu sudah tidak ada pertanyaan lagi. Karena ini lomba, jadi kami membatasi memang. Kemudian, tadi apa Bu yang selanjutnya Bu? Yang belum saya jawab, checklist sudah. Terus yang Terkait satunya? dengan penggunaan bahasa. Oh ya, penggunaan bahasa. Oke. Penggunaan bahasa, apakah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris? Kalau bisa bahasa Inggris kami amat sangat senang Ibu. Tapi kalaupun bahasa Indonesia tidak apa-apa. Misal nih, kan satu tim isinya 3. 2 bahasa Inggris, 1 bahasa Indonesia. Tidak masalah. Cuman harus dibekali begini Ibu. Yang siswa yang pakai bahasa Indonesia, tolong mentalnya dibekali. Karena dia melihat 2 temannya bahasa Inggris, kan dia harus menjaga ini ya, dia punya emosional. Waduh, temanku 2 bahasa Inggris, aku bahasa Indonesia, padahal nggak apa-apa, judulnya aja kan bilingual. Yang penting dia menangkap, paling tidak bahasa Inggris pasifnya main. 2 temannya ini bahasa Inggris, dia harus paham artinya apa, kemudian dia menjawabnya dalam bahasa Indonesia, tidak apa-apa Ibu. Baik Ibu, mohon maaf saya ingin menanyakan kembali terkait dengan aksinya untuk presentasi dan mungkin diskusi itu memang menggunakan bahasa Inggris. Tapi kan sebelum itu ada administrasinya dan nanti hasil akhirnya misalkan ada notula dan lain sebagainya. Itu apakah juga harus menggunakan bahasa Inggris atau semuanya disamakan menggunakan bahasa Indonesia seperti itu? Iya. Ini basisnya kan kurikulum Merdeka ya Ibu ya. Kami bebaskan. Peserta mau bahasa Inggris pasti nilainya bahasa Inggrisnya yang benar ya, asal ya, nggak asal bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya benar pasti nilainya juga tinggi. Benar pakai bahasa Indonesia nilainya harus di bawah bahasa Inggris. Begitu Ibu. Baik, terima Tapi kasih. diperbolehkan. Iya, sama-sama Ibu. Karena begini Bapak Ibu ya, mengapa sih kok orientasinya itu sekarang ke Inggris-Inggrisan? Kita itu melihat perkembangan di Iduka. Di Iduka itu apalagi kalau perusahaannya perusahaan multinasional. Seperti misalkan di Philip Morris ya, kalau saya dengerin anak saya rapat itu waktu work from home, mau nggak mau karena cabang-cabangnya ada di luar negeri, masa mau pakai bahasa Indonesia nggak mungkin. Toh tadi apa yang seperti disampaikan Bu Yana, nggak usah grammarnya yang waduh tertata bagus, strukturnya nggak perlu. Yang penting orang lain paham apa yang dia sampaikan. Seperti itu ya. Jadi anak-anak nggak perlu takut bahasa Inggrisnya minder, bahasa Inggrisnya kok jelek, nggak masalah, asal langsung bunyi aja. Disisipin bahasa Indonesia it's okay, karena kami tujuannya adalah memotivasi anak-anak itu menyesuaikan kondisi di Iduka, Bapak Ibu. Kalau nggak berani, kapan lagi kita? Ya, apalagi sekarang bahasa Korea sudah mulai masuk di dunia bisnis, gitu. Drakor ya, Bu? Lah, ya itu. Kalau mau bersaing, ya. Mau gaji besar kan harus berani tantangan gitu, Bu Dwi. Iya. Nanti semua bahasa akhirnya masuk, bahasa Mandarin. Nah, itu ya. Baik, ada yang ditanyakan yang lain? Kalau tidak ada, masuk ke sarana prasarana. Monggo Pak Yusron, saya sharing ya. Oh, Pak Anton tolong dibuka lagi. Baik, Bu, sebentar, Bu. Nggih.
Sampun Bu, sudah. Ya, makasih sebentar. Oke, terima kasih Bu Uut Ya. atas kesempatannya. Salam kenal semua. Saya nama lengkapnya panjang. Namanya Rizky Dharma Rusdian Yusron. Tapi di sini saya seringnya dipanggil Mas Yusron saja. Ya, nama belakang. Mungkin dari teman-teman guru yang pernah sowan ke PT Indobismar sudah sempat bertemu dengan saya. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan dalam artian apa yang harus dipersiapkan oleh peserta. Dulu. Panitia dulu, karena di sini juga ada penjawab lokasi Mas Yusron. Oke, siap. Mulai dari panitia yang pertama. Di sini adalah satu, yaitu koneksi internet atau dalam artian adalah WiFi ya. WiFi koneksi tidak perlu cepat-cepat, nggak perlu yang kencang, yang penting stabil. Karena apa? Biasanya kalau internet itu disambungkan, satu perangkat, satu access point itu terlalu banyak user yang connect di sana, itu biasanya agak lemot sedikit koneksinya. Jadi nanti mohon bagaimana kebijakan dari tempat di SMK 1 supaya untuk koneksi ini selalu berjalan lancar. Untuk apa koneksi ini? Ya, tadi untuk di kisi-kisi itu kan ada salah satu penggunaan perangkat lunak ya. Di perangkat lunak ini salah satunya kita akan menggunakan yang namanya email ya. Di alamat email ini nanti itu sangat membutuhkan internet. Oke. Untuk email sendiri di sini ada satu hal yang perlu ditekankan ya. Untuk siswa, nanti siswa harus menggunakan email yang profesional. Oke, saya tekankan seperti itu karena untuk di dunia industri sendiri nggak mungkinlah kita menggunakan nama email yang dalam tanda kutip masih alay gitu, misalnya Yusron sayang kamu selamanya gitu, nggak mungkin ya. Jadi kita harus menggunakan email yang profesional. Karena apa? Kita juga harus belajar mengirimkan email ke klien-klien di perusahaan. Lalu yang kedua, untuk panitia harus mempersiapkan perangkat telepon untuk peserta, ya 2 unit per ruang dan 3 unit per ruang untuk memonitor. Dalam artian 3 unit ini nanti akan dipegang langsung oleh saya, Bu Gutari dan Bu Yana selaku juri yang akan mengawasi secara langsung interaksi apa yang ada di perangkat telepon itu. ATK, ya. Jadi di sini untuk ATK adalah kelengkapan, mulai kelengkapan kearsipan, ada HVS, ya amplop putih, dan kelengkapan untuk ngeprint pada umumnya. Yang keempat, di sini ada ruang khusus untuk waste handling. Ya, jadi karena tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Uut, di sini mohon dipersiapkan untuk kursi dan meja ya. Di sini ada 4 kursi biasa, 3 meja, 1 set sofa. Itu kan kita seperti kayak menerima tamu di perusahaan itu seperti apa. Nanti kita setting bagaimana tempatnya dan bagaimana caranya, itu harus juga tersambung oleh mikrofon. Ya kalau bisa mikrofonnya tanpa kabel. Unit nama untuk meja di 3 juri. Ya. Name table itu saya tambahkan Mas Yusron. Name table itu ini Bu Poppy, kertasnya yang bisa diganti-ganti. Jadi kalau ada direktur, marketing manager, nanti kan ada yang untuk standingnya itu ya. Yes, siap. Oke, yang kelima di sini untuk panitia mohon dipersiapkan untuk ruang rapat ya. Ruang rapat itu pasti
untuk presentasi kita sediakan yang namanya LCD layar dan mikrofon untuk peserta, ya. Dan pada umumnya seperti meja rapat, kursi, dan 3 meja untuk para juri. Dan yang keenam di sini adalah kalender meja. Oke, di kalender meja di sini diusahakan sesuai gimana Bu kemarin yang kalender meja ini? Tidak ada identitas sekolah, Pak. Lah, iya betul. Untuk kalender meja diusahakan tanpa identitas sekolah. Kita bisa menggunakan, mungkin punya Indobismar juga bisa digunakan, atau kita Nanti menggunakan. saya Japri, saya tadi udah ngobrol sama Mbak Iva. Oke, bisa Bu? Insya Allah. Iya, oke siap. Kalau bisa nanti kalian saya bawakan untuk kalendernya. Siap. Oke, mungkin dari beberapa peralatan yang dipersiapkan untuk panitia ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Iya, Bu Popi. Bu Popi ada? Mohon izin Bu, saya mewakili Bu Popi karena Oh, tidak iya. bisa hadir hari ini. Nggih, nggih. Nggih. Mohon maaf Bapak Rizky nggih. Nggih. Saya mau bertanya mengenai perangkat telepon, berarti hanya dibutuhkan sebanyak 5 unit saja atau pripun nggih? Iya. Mohon maaf ya Mas Yusron, saya menyela ya. Nggih, Bu. Ya, jadi kemarin saya sudah ditelepon Bu Popi, Bu Maharani ya. Nggih, Bu. Jadi untuk pelaksanaan lomba itu nanti kan ada 2 ruang kelas. Nggih. Nah, supaya peralat anaknya tidak mondar-mandir, maka tiap kelas itu diwakili oleh 2 unit itu untuk pesertanya, 3 itu untuk juri di kelas A misalkan. Kelas B, jadi kita yang moving. Jurinya aja yang jalan ke kelas B, tapi perlengkapannya sudah ada sendiri. Jadi diperlukan masing-masing kelas 5 unit, Mbak Maharani. Nggih, Bu. Bu Maharani ya. Nggih. Tuh. Terus kemudian untuk ruang guest handling, kalau ada meja resepsionis, biasanya di UTKP ada ya. Nggih. Nah, meja resepsionis di sini belum saya cantumkan. Meja resepsionis itu 1, terus ada kursinya untuk sekretaris. Kemudian kalau ada kursi tamu ya, apa tuh sofa sederhana. Kalau ada Mbak ya. Nggih. Kalau nggak ada ya kursi ditata untuk tempat waiting room lah, untuk tempat tamu itu menunggu seperti itu. Kemudian teleponnya ini 1 dipasang di meja resepsionis, yang 3 di masing-masing meja juri. Kemungkinan kalau si anak ini butuh komunikasi dengan direktur atau manajer, bisa menelpon dari situ. Jadi, seperti itu settingannya. Nggih, baik Bu Tari. Ya. Mikrofon diusahakan kalau ada yang tanpa kabel, Mbak, supaya kalau ke sana kemari enggak ribet gitu ya. Nggih. Ya. Monggo, masih ada yang ditanyakan untuk persiapan panitia? Sampun insyaallah masih on proses, Bu. Oh, nggih. Matur nuwun. Ya. Monggo Mas Yusron dilanjut untuk peserta. Di sini untuk peserta, ya mohon Bapak Ibu Guru diperhatikan di note di sini yang disiapkan peserta LKS yang pertama adalah ada laptop dan printer. Ya, kita akan membahas laptop terlebih dahulu. Untuk laptop usahakan ya tidak terlalu lambat-lambat banget atau dalam tanda petik lemot ya. Terkadang kita kalau membuka browser atau kita membuka PowerPoint gitu kan ada yang sedikit lemot sedikit terus baru membuka. Lah itu juga akan mengurangi yang namanya efisiensi waktu. Jadi usahakan besok sebelum memulai atau mengikuti lomba, laptopnya dipersiapkan dalam kondisi yang sehat. Oke. Sehat dalam artian apa ya? Sehat, baterai juga sehat dan sudah terinstall beberapa software, terutama adalah Office. Office di sini saya sarankan menggunakan 2013 ke atas. Jadi saya tidak menyarankan
penggunaan Office yang terlalu lama 2010 ke bawah. Karena apa? Di sana ada beberapa fitur yang tidak ada ya. Jadi karena sekarang sudah tahun 2023 ya, jadi banyak menggunakan 2016 biasanya. Tapi kita lihat kemampuan dari laptop masing-masing. Oke, jangan lupa juga diinstal browser untuk internet ya, internet penggunaan email saja. Dan satu hal yang penting untuk laptop, mohon dipersiapkan, misalkan baterai itu sudah setengah, malamnya dipersiapkan untuk dicas terlebih dahulu. Ya, jadi sehingga waktu pagi itu peserta tidak akan diribetkan yang namanya untuk ngecas laptop. Jadi sudah dalam keadaan prima, baterai utuh, dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang kami berikan. Untuk printer juga harus sudah terkoneksi dengan laptop, yang dalam artian driver harus sudah terinstall juga. Jadi kalau driver itu belum terinstall di laptop, itu kan sangat mengurangi efisiensi waktu, apalagi siswanya tidak tahu bagaimana cara menginstal driver printer ke laptop itu. Jadi nanti mohon dipersiapkan printernya tipe apa, harus sudah ready di dalam laptop atau komputernya. Yang kedua di sini adalah ATK standar untuk perkantoran, ada stapler, ada lem, gunting, dan lain-lain. Ya mungkin ada klip dan keperluan-keperluan lainnya. Yang ketiga di sini adalah modem. Ya, modem tujuannya apa? Mungkin nanti ada kendala teknis, entah di Jember itu ada gangguan koneksi, itu bisa menggunakan modem yang dibawa oleh peserta masing-masing. Yang keempat adalah flash disk. Ini harus dibawa juga. Yang kelima adalah busana kerja untuk lomba selama 3 hari. Oke, busana di sini berarti dalam artian adalah sekretaris ya. Jadi kita harus berpenampilan dan harus meng-grooming diri kita sendiri atau meng-grooming peserta bagaimana penampilan seorang sekretaris. Seperti itu. Mungkin untuk laptop, software, dan perlengkapan lainnya yang harus dibawa oleh peserta, ada yang ditanyakan? Atau mungkin saya terlalu cepat? Saya tambahkan sedikit ya Mas Yusron. Itu untuk ATK itu nanti pembuatan guide untuk arsip itu pakai kertas yang dipotong aja ya, nggak usah yang pakai tempelan warna-warni itu. Oh iya betul. Mudah protol dan kurang rapi ya. Iya. Apa? Dipakai juga. Pakai HVS warna-warni itu aja, Bu. Iya, pakai HVS warna-warni itu aja, Ibu. Oke. Monggo langsung lanjut Pak Rizky. Sudah ada yang bertanya? Ya, monggo Bapak Ibu jika ada yang bertanya untuk yang disiapkan oleh peserta LKS, untuk yang panitia akan menjadi PR kami. Mohon izin bertanya Pak Yusron. Ya. Terkait modem untuk provider yang ada di Jember ini support provider apa? Dikhawatirkan nanti kalau kita beli satu provider lalu provider itu tidak lancar di kota tersebut. Mohon infonya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk provider ya, mungkin yang dari teman-teman dari SMK 1? Kayaknya Jember itu Telkom, Mas. Telkomsel ya? Mohon izin Pak Rizky, kebetulan kalau memakai selain Telkomsel ininya kurang kurang bagus. Okay. Telkomsel saja. Ya, oke, berarti disarankan untuk menggunakan Telkomsel. Ya. Atau mungkin Bu siapa nih yang mewakili SMK 1? Kalau ada Orbit bisa dipakaikan Orbit, Bu. Oke, saya tanyakan ke tim IT nggih. Ya, jadi kalau pakai Orbit enak lokal area ruang itu aja yang bisa dipakai. Nggih. Iya, betul. Jadi kalau 2 ruang bisa pakai 2 Orbit. Nggih. Jadi tujuannya modem hanya untuk plan B
saja Bu. Iya. Jadi ketakut wifi-nya tiba-tiba lost koneksi gitu kan, bingung juga Betul. nih teman-teman. Iya, kalau sudah bingung itu yang biasa bertarung lancar, yang nggak biasa bertarung ini nervousnya setengah mati ya kasihan. Tambah panas dingin Bu ya. Nggak panas dingin saja, ke belakang. Angkat-angkat kuku juga. Pendampingnya ya melok greges sih. Iya, iya. Ada lagi Bapak Ibu pendamping, monggo. Saya Bu, Nggih, monggo Ibu. ya, saya setuju yang disampaikan oleh Ibu siapa tadi berkaitan dengan modem Bu. Kalau ada kata modem itu saya sekarang ini kok agak asing gitu loh, padahal kemarin-kemarin sudah begitu. Saya lebih condong ke orbit itu Bu. Ini pengalaman di Kabupaten Malang pakai orbit itu lancar-lancar saja, aman itu loh. Biar nanti tidak grogi juga ini kendala wifi itu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih. Monggo, Bapak Ibu yang lain. Sudah. Sudah. Ya, untuk ini kami informasikan dari panitia seperti tahun-tahun sebelumnya, Bapak Ibu pendamping untuk konsumsi makan siang ini hanya untuk peserta ya, seperti biasanya. Tapi insya Allah di SMK 1 nanti bisa disiapkan order seperti biasanya, bisa order di SMK 1 atau nanti bisa disiasati seperti apa. Bu Dwi Sudarwati mau menyampaikan? Oh, dibuka dulu Bu Dwi mic-nya. Mic-nya Bun. Ini terkait dengan apa yang disampaikan dengan Pak Yusron tadi untuk peralatan yang harus disiapkan oleh siswa, oleh peserta. Ya, mungkin tadi ada disebutkan bahwa ATK, apakah ATK-nya itu kami peserta itu menyediakan sendiri atau panitia? Soalnya biasanya kami malah kalau pada saat LKS itu malah dari panitia yang menyediakan. Iya. Seperti itu, mohon izin. Seperti. Iya, langsung saja Pak Yusron. Untuk ATK yang seperti biasa sudah disiapkan oleh panitia, kecuali ini Bu, yang biasa dibawa oleh peserta yang tahun-tahun sebelumnya, laptop, kemudian printer. Kecuali nanti printer sudah disiapkan juga oleh SMK 1, tapi sepertinya dari takutnya tidak kompatibel dengan laptop yang dibawa oleh peserta, maka seperti tahun sebelumnya ATK yang dibawa atau peralatan yang dibawa masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Jika ada penambahan beberapa ATK itu menjadi tanggung jawab panitia. Terima kasih informasinya, Inci. Sami, Bu. Ya, ini ada di kolom chat. Ya, Bapak nanti Kisi dan rundown akan segera di-share di grup nih. Nanti saya berikan ke panitia. Ya, masih ada pertanyaankah atau sudah cukup? Sudah. Insya Allah. Sudah jam 14 lebih 45 ya. 45 menit. 45. Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, kemudian Bapak Ibu Dewan Juri, apa masih ada yang mau disampaikan? Saya menggarisbawahi aja Bu Dwi. Jadi mohon Bapak Ibu pembimbing menyiapkan putra-putri tidak hanya materi-materi lomba, soft skill juga kesehatan ya Bapak Ibu. Kasihan anak-anak itu kadang-kadang saking stresnya, saking tertekannya, ada justru yang H-1 jatuh sakit. Mohon kesehatan anak-anak juga diperhatikan ya. H-1 itu biasanya malah santai-santai saja. Karena dia sudah selama ini dijejali dengan berbagai macam pembimbingan ya. Biarkan anak-anak nanti
juga mengembangkan sendiri, kan sudah di ini tidak terlalu, jadi kasihan nanti pada saat hari hanya fisiknya jadi nggak siap itu. Mohon perhatian itu aja. Terima kasih Bu Uut. Sekaligus kami mengingatkan tadi yang sudah disampaikan juga oleh Pak Yusron terkait dengan pakaian kerja. Pak Ibu mohon menghilangkan identitas sekolah karena kita akan netralisasi semua identitas sekolah agar anak-anak biasa bersaing dengan teman sejawatnya tanpa melihat identitas sekolah. Meskipun nanti di pengumuman memang menyebutkan identitas sekolah. Mudah-mudahan kita melaksanakan LKS Provinsi Jawa Timur 2023 ini untuk bidang lomba bilingual sekretaris ini juga bisa menciptakan suasana profil pelajar Pancasila yang juga mengadopsi dari pembelajaran Ki Hajar Dewantara, memberikan kesempatan sepenuhnya kepada peserta didik kita untuk membuka mengeksplorasi diri sesuai dengan apa yang diterima dari instruksi dari Dewan Juri terkait dengan kegiatan pada saat lomba. Berikan keleluasaan kepada anak-anak, pengetahuan diperdalam sesuai dengan kebutuhan industri, dan insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa link presensi bisa diisi. Pak Anton, ini ada yang chat link presensinya tidak bisa dibuka. Sebentar. Okay. Sepertinya nggak ada masalah, ini sudah ada 28 yang isi. Oh ya. Itu pesannya apa yang nggak bisa ngisi, apa pesannya? Pak Anton pakai ID pembelajar atau enggak? Apa bisa dikirim ulang? Tidak Bu, jadi. Oh ya, berarti aman. Sudah saya off-kan untuk ininya. Ya, mungkin jaringan internetnya yang bersangkutan kayak sepertinya. Ini selalu muncul kotak dialog login dari SMK 2 Madiun, Pak Anton. Ibu mungkin bisa yang seperti ini bisa japri Pak Anton ya, untuk menyelesaikan kasusnya supaya room ini bisa kami akhiri dulu, dan Bapak Ibu jangan lupa untuk mengisi daftar hadir karena ini nanti jadi bukti atau dokumen yang kami kirimkan kepada pihak panitia. Dan terima kasih jika tidak ada dari Bapak Ibu Dewan Juri yang akan disampaikan, Bu Uut, Pak Rizky, Bu Yana, pripun? Oke, Bu Yana, sudah cukup? Sampun Bu Dwi, sudah semuanya sudah disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, dan jika tidak ada yang ditanyakan kembali, sampai berjumpa di SMK Negeri 1 Jember. Nanti bertemu di tanggal 22 untuk penyerahan alat, dan untuk yang menggantikan nama peserta yang digantikan nanti pada saat hadir monggo langsung menghubungi panitia supaya identitas atau data nanti bisa disinkronkan dengan yang hadir pada saat itu. Selamat berjuang, jaga sehat sampai akhir LKS tahun 2000 LKS Provinsi Jawa Timur tahun 2023 ini dengan semangat untuk selalu berprestasi untuk anak-anak kita semuanya. Terima kasih Bapak Ibu Dewan Juri sudah hadir pada siang hari ini sampai sore. Mohon maaf mengganggu aktivitasnya, dan terima kasih untuk semua Bapak Ibu pendamping dan pembimbing LKS dari masing-masing lembaga pendidikan. Terima kasih Pak Anton sudah menjadi host untuk hari ini. Bilai fisabilil haq, wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Uut, Pak Yusron. Terima kasih Bapak Ibu. Monggo jika ingin live terlebih dahulu. Saya mohon izin live dulu Bapak Ibu.
Sampai ketemu Pak Yusron. Bu Dwi.